warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati al-alama al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Abdullah bin Nuh wa Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syekh Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, zat yang maha agung, zat yang maha besar, yang keagungan dan kebesarannya tidak akan tertandingi oleh apapun juga. Semoga yang hadir di masjid ini, jemaah Masjid Baitul Anwar, bapak-bapak dan ibu-ibu yang budiman, diberikan tempat yang tertinggi derajatnya karena bertolabul ilmi. Selanjutnya kita ada pembahasan satu kitab baru ya. Jadi kita di dalam satu minggu ada kitab Futuhatul Madaniyah, kemudian kitab Minhajul Abidin, kemudian kitab Nasuil Ibad, kemudian Mukhtarul Ahadis, kemudian kitab Ayyuhal Walad. Dan ini adalah sekarang yang merupakan tulisan yang berkumpul tentang nasihat-nasihat agama dan wasiat keimanan bagi hamba-hamba Allah yang mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu kitab An-Nasihuhud Diniyah wal Wasoyatil Imaniyah. Ini sering dipakai oleh para nahdiyin, para ahlu sunnah wal jamaah. Jadi beliau ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang dari kecilnya sudah buta matanya. Karena butanya tetapi dia dipertajam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia tajam basirohnya, tajam mata hatinya. Dia semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir di Yaman 1444. Berarti 400 tahun yang lalu dia lebih kurang sudah hadir di dunia ini, kemudian menuliskan kitab ini dengan indah, terdiri dari
nasihat-nasihat yang mudah sekali dicerna, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dituliskan dalam bentuk beberapa hal, yaitu antara lain tentang nasihat takwa, kemudian nasihat ilmu, nasihat ibadah. Ibadahnya nanti ada nasihat tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala hijrahnya, maka ia akan mendapat balasan hijrahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena ingin memperoleh wanita yang ingin dia nikahi, maka balasan hijrahnya sesuai niat hijrahnya. Maka dalam hal ini tetapkanlah bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam mempelajari ilmu adalah kita harus mempelajari dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bukan untuk populer, bukan untuk ini dan itu, tapi semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan doa-doa ketika kita sholat. Doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Qalu lima ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, kepada siapakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kepada Allah, pada kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang awamnya. Jadi bagi seluruh manusia yang memang menginginkan bahwa agama itu menjadi petunjuk. Tapi orang-orang yang tidak menginginkan dan tidak mendapatkan faedah dari agama itu, tidak menganggap agama itu sebagai nasihat, tetapi dianggapnya justru sebagai penghalang tujuannya. Makanya banyak orang-orang murtad, nauzubillah min dzalik, orang ateis itu tersesat jalannya dan mengatakan dengan faham-fahamnya. Komunis misalnya, komunis itu fahamnya faham eksistensialisme. Itu awalnya, bahwa semua itu yang penting adalah saat ini bisa dirasakan, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Sehingga selain dari itu dia tidak akan sampai pikirannya. Maka baginya agama adalah sebagai sesuatu penghalang bagi tujuannya. Maka faham Marxisme ini adalah merupakan faham yang sangat membenci kepada agama. Makanya tidak usah heran jika pertentangan yang sangat hebatnya antara paham komunis dengan agama tidak mungkin bisa disatukan. Bagaimana mungkin? Percaya Allah saja tidak, percaya hari akhir juga tidak. Ini berbicara tentang saat ini saja. Bagi mereka nggak percaya bahwa setelah mati akan ada akhirat. Lucu jadinya pemandangan mereka itu. Nah, pandangan yang lain, sekularisme. Sekuler itu memisahkan kehidupan agama daripada pemerintahan. Agama mah hanya ngurusin ibadat saja, tidak ngurusin pemerintahan, tidak ngurusin perdagangan. Salah besar. Maka bagaimana hidup mau benar? Sebagai pedagang nggak jujur, yang penting adalah sekularisme.
untung rugi. Maka ekonominya bukan ekonomi Islam, tapi ekonomi liberal, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, nggak dipikirin soal nipu, nggak dipikirin soal halal haram. Sehingga wajar jika yang berkembang di akhir zaman ini adalah riba. Semuanya transaksi moneter, transaksi mata uang, semuanya adalah dengan riba, nilai kelebihannya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat, kemudian meyakini bahwa kita itu memang benar-benar butuh dengan nasihat. Hati-hati yang lembut ini insya Allah bisa ditembus dengan nasihat. Kalau hatinya sudah kasar, hatinya sudah sakit ya, qalbun maridun, hati-hati itu. Qalbun marid, tanda hati yang sakit itu susah untuk husu, susah untuk dengar nasihat. Lama-lama mati, benar-benar khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Benar-benar ditutup. Nah, kalau sudah begitu, apa jadinya gitu, ya? Mudah-mudahan kita dilindungi, hati kita selalu lembut. Salah satunya adalah dalam bentuk menjalankan takwa. Nah, 1 bulan penuh kemarin kita sudah dilatih untuk bertakwa. Kita masuk kepada bab tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman asdaqu minallahi haditsa." Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibanding Allah? Waman asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih dipercaya perkataannya daripada Allah? Nggak ada. Semuanya Allah yang paling benar. Manusia bisa berbohong. Allah kemudian mentransfer melalui malaikat Jibril, ditransfernya kepada orang yang terpercaya di atas dunia, yaitu nabinya. Ketika nabi kemudian disampaikan nabi tiada dalam bentuk hadis kepada para ulama dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Banyak orang murtad sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak yang keluar dari agama Islam. Tapi jangan takut, Allah nggak butuh manusia. Manusia yang butuh Allah, kita yang butuh Allah. Maka tidak akan berkurang sedikit pun. Seandainya seluruh di atas jagat, naudzubillah min dzalik, seluruh alam semesta ini menjadi kafir, Allah tetap agung, Allah tetap besar. Dan itu tidak akan terjadi karena Allah meyakinkan pada kita semua bahwa akan ada orang-orang pewaris para nabi, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafah hufratin minan nar fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullah lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Dan berpeganglah kalian semuanya, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu kepada tali agama Allah. Pegang ini, pegang. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai, dan jangan kamu bermusuh-musuhan hanya karena perbedaan ini dan itu, kemudian kamu membenci, saling sikat, saling sikut, saling senggol, saling mendolimi. Naudzubillah min dzalik. Itu yang terjadi sekarang di akhir zaman ini. Mudah sekali dipecah belah. Apa sebabnya? Ini tidak nurut sama Allah, nurutnya sama togut, nurutnya sama terbuai sama dunia, terbuai sama yang namanya kehidupan di atas dunia ini. Akhirnya yang terjadi apa?
yang terjadi lupa sama agama karena terhijab sudah. Kemarin kita ngomong, orang yang gak zuhud mudah tertipu oleh dunia. Kena penyakit diantaranya tulul amal, panjang angan, seolah-olah hidup ini akan selamanya. Ngumpul duit, padahal duitnya udah banyak. Terus aja menjadi bakhil, pelit. Kemudian bangun ini, bangun itu, bangun ini, seolah-olah hidupnya akan selamanya. Akhirnya nggak sampai pai heula, mati duluan dalam keadaan mengingat dunianya. Ketika mati dalam keadaan sekarat, masih dalam keadaan sekarat, si anak datang, Bapak, la ilaha illallah, diam. La ilaha illallah, buang muka. Nggak mau. La ilaha illallah, buang lagi sini. Papa mau ada apa? Ya. Melek sebentar dia bilang. Mama, Papa, kamu siapa? Ali, Pak, Ali. Ingat tuh, Pak? Ali kumaha eta ikan koi di akuarium Bapak. Tah, masih ingat ikan koi? Padahal malaikat Israel sudah dekat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa sebabnya? Sudah tertutup sudah. Nah, kalau sudah kayak begini, keburukan yang sangat, keakhiran yang buruk itu akan menimpa kita. Kita mohon mudah-mudahan kita diselamatkan dengan husnul khotimah. Ingatlah atas nikmat Allah kepadamu ketika engkau dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan antara hatimu. Makanya hati ini penting, bapak-bapak, ibu-ibu. Patut dijaga dalam keadaan yang sehat. Jangan sampai hati ini menjadi sakit. Caranya gimana? Jangan maksiat. Kudu dijaga supaya tajam basiroh ini. Kita maksiat, mata ada noktah di dalamnya, noktah kepadanya. Kita berbuat dosa, mencuri, noktah lagi. Bergibah, noktah lagi. Ngomongin orang sama, noktah. Akhirnya sakit hati ini. Maka hati itu bisa sekelebat karena dia adalah di antara dua jarinya Allah, hati itu. Makanya Rasulullah berdoa. Doanya begini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kata Rasul. Ya Allah, ya Rabb, yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam keadaan agama ini, bersama agama ini, dalam keadaan iman ini, dalam keadaan husnul khotimah ini. Kita nggak bisa jamin, hati itu mudah sekali berubah-ubah. Nah, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara setelah permusuhan. Dulu antara kabilah-kabilah Arab bercerai-berai. Siapa yang mandang orang-orang Arab pada saat itu? Ketika diturunkan Nabi Muhammad SAW, kemudian disatukan, dipererat dengan digerakkan hatinya oleh Allah menjadi satu kesatuan, maka yang terjadi, mereka menjadi orang-orang yang kuat, bahkan bisa menaklukkan Rum, Andalusia, bahkan sampai ke negara Asia. Semuanya ditaklukkan dalam satu kekuasaan yang namanya rahmatan lil alamin. Begitu kalau Allah berkehendak. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada perbuatan baik dan memerangi perbuatan yang mungkar. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari surat Ali Imran ayat 102 sampai 105 ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat dalam ketakwaan.
kepada orang-orang yang beriman, Allah perintahkan untuk bertakwa agar mereka mendapatkan kebaikan di atas dunia dan kebaikan di akhirat. Di dunia mau baik, mau cukup takwa. Boga duit banyak, berkah, cukup takwa. Mau punya anak, mau nikah, anak soleh-soleh, cukup takwa. Semuanya adalah modal takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kirimkan pertolongan dari jalan-jalan tak terduga. Nah, jadi takwa juga merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk dari generasi yang pertama maupun yang paling akhir. Dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kami dan juga kepadamu, maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan di dalam surat Al-Bayyinah disebutkan, wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu kan tadi disebutkan begitu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sebelum mendapatkan petunjuk, mereka tidak sakit, mereka sama-sama. Tetapi setelah mendapatkan petunjuk, datang bahwa akan datangnya Nabi Muhammad, akan datangnya Al-Quranul Karim, para ahli kitab, ahli Taurat, ahli Injil, kemudian mereka berseteru, mereka saling sikat dan sikut, saking ada penyakit dengki di dalamnya. Nah, ini lagi-lagi hati. Sebenarnya agama samawi itu Nabi Ibrahim sampai turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Agamanya satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang membuat perbedaan dan saling berdengki-dengki? Ya karena hati tadi. Makanya hati kudu bersih di sini. Nggak boleh ada yang sirik, yang hasad. Cuman boleh dua perkata, kata hadis. Dua perkara boleh kamu iri, yang lain-lain batil. Apa tuh kata hadis? Satu, iri sama orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu itu, mengajarkan siang dan malam. Yang kedua, iri sama orang yang punya harta banyak, kemudian dia menginfakkan harta-hartanya itu pagi dan malam, nggak pernah habisnya. Dalam hadis, iri dalam bentuk positif, hoyong kos gitu, pengen takwa jalannya, tidak ada yang lain. Kemudian jadi untuk mencapai kebahagiaan di atas dunia dan akhirat, satu-satunya jalan adalah takwa. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat 194, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Coba, kalau kita bersama Allah, siapa pemilik kerajaan di langit dan di bumi? Allah. Siapa yang membuat usaha jalan, memberikan petunjuk? Ini jangan dipilih, digerakkan hati kita untuk memilih jalan yang benar. Ini bakalannya saya investasi begini, ini saya bakalannya begini. Kalau kita bersama Allah, kasih petunjuk kita. Ini bersama Freddie Mercury, ya sudah susah. Bersama para artis, bersama para togut, ya susah, nggak bisa. Bersama Allah,
Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkanmu. Kita bisa membedakan sifat saat timbulnya kesamaran atau kebingungan, adanya penghapusan kesalahan dan pengampunan dosa. Kita bisa tahu ini salah atau tidak, walaupun kita nggak punya ilmunya awalnya, tetapi Allah kan ajarkan itu. Itu udah janji Allah. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar dalam hal ini. Furqan itu pembeda antara yang hak sama yang batil. Kita akan diberikan itu. Kemudian di dalam surat yang lain, di dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu adalah kepastian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajji alladziina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Coba bayangkan sama kita kalau kita berjalan di atas dunia begitu saja. Nah, jadi mau tidak mau, modalnya benar, bertakwa saja. Kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Manfaat takwa itu adalah kita punya solusi dalam hidup. Kita punya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam kesempitan rizki, musibah dan lain sebagainya. Orang-orang bertakwa ketika dikasih sama nih kena tsunami di Aceh, ada mayat yang ketusuk di pagar, ada mayat yang di atas pohon, ada kapal naik ke mana namanya, ke Para, ke rumah orang. Ada lagi mayat di atas pohon kelapa dengan tsunami itu. Kalau nggak menghadapinya dengan takwa, banyak orang gila tuh di Aceh. Tapi saya kemarin berangkat ke Aceh, baru kemarin ini, saya melihat, Masya Allah, sholat di masjid Baitur Rahim, di Serambi Mekah, kemudian saya pergi ke Sabang, naik kapal dari Sabang, paling titik nolnya Indonesia, saya pergi ke sana. Banyak sekali orang-orang yang takwa, kemudian banyak sekali orang-orang yang mengaji. Ini diberikan kekuatan dan jalan keluar serta kesabaran serta ketabahan. Kita kudu sabar ya, tapi nggak ada takwa, sabarnya nggak polos. Ya saya sabar, disabar-sabarin sama dia, gelo yang ayah. Tetapi begitu kehilangan anak, kehilangan ibu, kehilangan suami, begitu dalam kondisi tsunami itu dia bertakwa, berserah diri, netes air mata, ngadu sama Allah. Allah kasih itu kesabaran di dalam hatinya, dikasih ketabahan, dikasih kekuatan. Jadi nggak lip service, Allah kasih solusi. Karena orang-orang bertakwa itu bersama Allah, nggak sendirian. Jadi kalau ada orang kesepian kemudian bunuh diri, sekarang angka bunuh diri di Jepang banyak, angka bunuh diri di Korea banyak, angka bunuh diri di Indonesia pun sudah banyak. Karena mereka tidak bersama dengan Allah, mereka bersama dengan nafsunya, mereka bersama dengan dunianya.
Mereka bersama dengan kepalsuan tertipunya diri mereka. Hidup sepi ketika ditimpa masalah. Mereka tidak punya pegangan. Mau berpegang kepada siapa? Akalmu? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa ditipu seperti itu. Diri ini gak bisa ditipu. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala macam urusannya. Mau itu urusan dunia, mau urusan akhirat, Allah jamin di sini. Nah, makanya keyakinannya kudu bener. Dir, apa bi? Ayeuna beli mobil untuk orang tua. Baik bi. Nggak nanya duitnya dari mana bi? Ente nanya gitu. Bismillah. Meser, cuma aja duit 5 juta. Datang aja. Pengen ini ngomong. Ayah yang bantos. Bisa dok. Gampang dok, nanti saya antar. Hari itu langsung datang. Nyicil orang. Yang penting kan niatnya. Begitu diperintah guru, baik, siap. Begitu. Sebab keyakinan itu akan muncul disertai dengan kekuatan dalam bentuk visi, misi, insya Allah. Allah akan bukakan jalan, bukakan kepintaran dan lain sebagainya untuk menggapainya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menutupi segala kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Di antara kebaikan itu adalah jaminan Allah untuk mendapatkan surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita manusia tempatnya apa? Ada manusia nggak salah? Salah banyak kita. Maka kalau mengandalkan diri sendiri, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun nilai takwa di situ. Maksudnya takwa kan di sini adalah mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, disertai pengagungan kepada Allah dan disertai takut kepada Allah. Pertama, ketika dia ada kesalahan seperti halnya apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, nggak boleh kamu dekati pohon itu. Lantas karena godaan dan tipu daya setan, dia makan, diambil, kemudian dia turunkan ke bumi. Kemudian orang yang bentuk orang bertakwa adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh taubat 200 tahun Nabi Adam tuh. Kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah. Adam, Hawa, ya, kalau gerakan lambat tuh ditemukan dalam keadaan bahagia. Coba pikir sama kita. Nah sekarang bagaimana sifat setan? Jangan contoh. Ciri-ciri setan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang nggak bertakwa. Apa itu? Kamu suruh menyembah, suruh bersujud kepada Adam, sujud hikmat. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Aku terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Buat apa aku menyembah dia? Sombong. Oh sombong manehnya, kata Allah. Dah, pergi kamu masuk neraka. Tunggu dulu ya Allah, demi kemuliaanmu. Aku minta ditunda nanti sampai hari kiamat.
Aku ingin membawa sebanyak mungkin orang-orang keturunan Adam, anak-anak cucu keturunan Adam untuk menemaniku di neraka. Mangga, kata Allah. Tapi jangan harap kamu bisa menggoda orang-orang yang bertakwa. Tuh, takwa deui. Jadi orang yang tidak bertakwa eta yang cekek botol itu tidak bertakwa. Orang yang makan riba, main judi, aduh, Rhoma Irama kan, aduh, udah pernah judi, nggak boleh. Itu Rhoma Irama kan, lagu nggak boleh. Rhoma Irama kan gayanya pakai gitar, judi, gitu ya, pret, judi, pret, gitu kan. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu sebenarnya sampai akhirnya habis hartanya. Berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara judi? Dijual rumahnya, dijual sawahnya, dijual semuanya, hancur sehancur-hancurnya. Saya punya kenalan, udah banyak duit, kayaknya duit dipermudah, tapi kok terjadi nanaon ya? Aya naon ya? Rupina suka judi, akhirnya yang ayah utang, rumah boga dijual, akhirnya istri teka urus, anak teka urus, akhirnya paeh mati, sakit ku stres. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu karena kita tidak bertakwa. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan di hari itu didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maknanya di sini adalah bahwa dengan takwa itulah kita akan bisa selamat. Nah, sekarang kita harus berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditaati dan tidak boleh ditentang. Sami'na wa ata'na, mutlak gitu. Nggak boleh ada pertanyaan apapun tentang perintahnya yang fardu. Subuh, oh kenapa subuh? Kudu waktunya jam 4:30 misalnya. Kan masih ngantuk, kenapa nggak jam 7 aja? Iya. Saha maneh tukang cendol juga ente. Kadang-kadang suka seperti itu manusia itu. Jadi seorang hamba meskipun memiliki 1.000.000 nyawa dan 1.000.000 umur, dia tidak akan mampu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya meskipun dia menghabiskan semuanya untuk taat kepada Allah. Hal ini karena hak Allah atas dirinya, atas hambanya sangat besar. Juga karena keagungan Allah sangat besar dan tinggi. Jadi jangan sombong dengan amalan. Kita hari ini, hati kita itu diantara 2 jari ini, jarinya Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesatkan dia bisa. Ngeri bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya dalam hal ini sudah tunduk patuh kepada kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na, nggak boleh banyak tanya. Apa sebabnya? Coba kita pikir sekarang. Kisah dulu ada pada zaman Bani Israel, orang yang puluhan tahun sampai 70 tahun melakukan amal kebaikan, sholat, infak, sodako, segala macam, melakukan amal sampai orang-orang menjadi perbincangan, ini orang ahli surga nih. Kemudian tiba-tiba Allah menyuruh kepada malaikatnya. Malaikat kasih tahu dia. Kasih tahu apa ya Allah? Bahwa dia adalah ahli neraka. Kasih tahu. Itu prerogatifnya Allah. Coba. Jadi semata-mata karena rahmat Allah. Sampaikanlah oleh malaikat ini. Hei fulan, sesungguhnya kamu itu ahli neraka. Aku diberitahu oleh Allah. Protes. Kenapa?
Tolong tanyakan kenapa. Lantas malaikat itu tanya, ya Allah, dia ingin jawaban kenapa. Beritahu lagi kepada dia bahwa sebenarnya dia masuk neraka karena dia sering menyebabkan putus asa manusia dari rahmat Allah. Kasih tahu lagi. Jadi di sini digarisbawahi adalah rahmat. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, mukadimah daripada bab takwa pada kitab Nasihat Diniyah. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan minggu depan. Amin ya robbal alamin. Berteguhlah di dalam talinya Allah. Wa'tasimu bihablillah, tadi nasihatnya. Kita ibaratnya begini, setiap hari kita akan diuji sama Allah. Ada orang yang nggak ada masalah? Nggak ada kan? Hidup ini masalah kan? Ayah yang masalahnya, bapak-bapak nih wajah-wajah pengen nyandong di ya. Ulahnya. Wah, ada yang kena utang masalah. Ada saya lihat ibu-ibu para syawe sama anak, ayah gitu, anak tenurut, berani kaindung, ayah, masalah hidup itu akan ditimpa. Nasihatnya adalah wa'tasimu bihablillah, berpeganglah pada tali agama Allah. Seolah-olah kita tuh ada menjalani perjalanan naik kapal layar, pegang tuh sama tali itu, begitu badai itu datang ya, supaya nggak kelempar ke laut, pegang sekuat-kuatnya, karena badai itu nggak akan ada hilangnya. Begitu hidup di atas dunia itu harus kokoh. Ketika nggak punya pegangan jatuh celaka. Makanya pegang itu. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Mudah-mudahan kita disatukan pada iman, disatukan pada rasa kasih sayang, dan dibersihkan, kita dibantu untuk membersihkan hati kita. Amin ya robbal alamin. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asimma ma'ana. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma ma'ana. Minad wa minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.